Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جساده على النيران Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Saudara-saudara jamaah salat Isya dan salat tarawih di keluarga Al-Kahfi yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita berada di malam yang keempat di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga amalan kita sejak Ramadan yang pertama sampai dengan malam hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, maka tidak alasan bagi kita untuk tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Begitu banyak kemuliaan dan keberkahan yang Allah khususkan berikan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, di dalam ayat yang tadi, kalau kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan menjanjikan kepada kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di hadis yang pertama, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan kepada orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Bayangkan, dengan senangnya seseorang datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Senang yang dimaksud di sini adalah senang yang diwujudkan di dalam menyambut dan melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada di antara kita kaum muslimin justru mengeluh, menggerutu, tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, sambil dia berkata, aduh, bulan suci Ramadan lagi, saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa merokok siang hari, yang nggak bisa bebas seperti bulan di luar bulan suci Ramadan. Jangan sampai ucapan atau pikiran atau hati terlintas di dalam diri seorang mukmin tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita semua harus memaksakan diri kita untuk bersama-sama bergembira, senang menyambut dengan datangnya bulan suci Ramadan. Orang yang beriman, harapan mereka sejak bulan Rajab, sejak masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, mereka berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Orang yang beriman
Sejak bulan Rajab dia berdoa, "Ya Allah, berkailah kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan." Hadis Rasulullah SAW yang lain, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan ini dengan penuh iman dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Pasti kita semua berdosa. Oleh karena itu, bergembiralah, senanglah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa dengan penuh iman dan penuh pengharapan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin, keluarga kami, keluarga Al-Kahfi, semuanya kita harus bergembira dan senang dengan datangnya bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijrah ini. Untuk itu, kita wujudkan di dalam bulan suci Ramadan ini, kita rubah pola kehidupan kita. Jangan dengan datangnya bulan suci Ramadan, kehidupan kita sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Hidup kita sama, pola hidup kita sama, kebiasaan kita sama. Oleh karena itu, harus ada pola yang berubah. Harus kita tingkatkan diri kita, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan bacaan Al-Quran kita, tingkatkan sholat-sholat sunnah kita, tingkatkan zikir-zikir kita, dan lisan kita ini, lisan kita ini kita biasakan untuk berzikir di bulan suci Ramadan ini. Kita perbanyak zikir. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ada zikir yang ringan tetapi berat timbangannya di akhirat, yaitu subhanallah, walhamdulillah, subhanallahil azim, wa bihamdihi subhanallah, wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan." Yaitu dua kalimat ketika kita ucapkan, yaitu dua kalimat yang ringan, tetapi dua kalimat ini akan berat timbangannya di mizan kelak. Apa itu dua kalimat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saudara-saudara, jamaah saya, keluarga Al-Kahfi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang selalu diucapkan oleh semua kaum muslimin, dan saya yakin semua doa ini pasti dihafal oleh seluruh kaum muslimin, yaitu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia, dan berikanlah kami kebahagiaan hidup di akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Inilah visi kehidupan seorang mukmin, yaitu memohon kepada Allah untuk bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Artinya, ketika seorang mukmin tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka dipastikan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita hidup bahagia. Mari hidup bahagia untuk menghantarkan kita kehidupan kebahagiaan nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu, kita harus paham, dan kita harus meyakini bahwa untuk menuju kebahagiaan di dunia ini penuh tantangan, penuh ujiannya. Siapkah kita menghadapi ujian dan tantangan hidup di dunia? Harus siap. Mau tidak mau harus siap. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang kuat ketika menghadapi ujian. Oleh karena itu, ada hadis Rasulullah SAW yang patut menjadi pegangan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, wa laitha dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, sarra
syakar fakanat khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Yaitu sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Ya. Ini hadis Rasulullah SAW. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin dikatakan. Kenapa menakjubkan kehidupan seorang mukmin? Ketika dia mendapat nikmat maka dia bersyukur, ketika dia mendapat musibah maka dia bersabar, dan semua itu adalah kebaikan baginya. Oleh karena itu, dari sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini sampai dengan akhir kehidupannya meninggal dunia nanti, pasti kita semua wajib diuji. Sebagaimana anak sekolah ada ujiannya, TK ada ujiannya, SD ada ujiannya, SMP ada ujiannya, SMA ada ujiannya, universitas ada ujiannya. Pada akhirnya, kalau dia lolos di dalam ujian-ujian sekolahnya, maka dia akan mendapatkan predikat cum laude, yaitu predikat yang sangat memuaskan. Langsung diberikan penghormatan oleh rektornya, diberikan penghargaan, dan diberikan mahkota di atas kepalanya, maka dia ini adalah titik awal menuju kesuksesannya di dunia ini. Demikian juga ketika seorang mampu menghadapi ujian-ujian di dunia, maka pada akhirnya nanti Allah akan mewisudanya di akhirat dan akan menghantarkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saudara-saudara sekalian, surga ini mahal. Surga ini mahal. Tidak gampang kita membeli surga di dunia ini karena begitu beratnya kehidupan di dunia ini. Tetapi sekali lagi, kita harus yakin, kita harus memahami bahwa itulah hidup dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ini firman Allah yang wajib menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu begitu mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum datang walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sebelum datang kepada kamu sekalian, sebagaimana orang-orang sebelum kamu sekalian, matsathumul ba'sa, yaitu mereka diuji dengan ujian-ujian di dalam kehidupan dunia ini. Tentu surga tidak mudah kita raih sebelum kita mampu mengatasi kehidupan kita di dunia ini dengan rintangan, ujian, masalah, cobaan-cobaan. Yakinlah saudara-saudara sekalian bahwa kehidupan dunia ini sebenarnya adalah sangat-sangat simpel sebagai seorang mukmin. Tinggal bagaimana kita mensikapi hidup ini. Ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur, dan ketika kita mendapat ujian, kita bersabar. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.